Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustadz Kis terkait dengan menuntaskan materi SPK kita seni budaya. Walaupun kita belajar lewat udara tidak tatap muka, tetap semangat, karena yakin aja bahwa belajar di mana saja itu ya bisa, walaupun tidak bertatap muka. Bahkan kalau bisa ya, keterampilan itu didapat tidak hanya di sekolah aja, tapi bisa melihat tayangan-tayangan di media-media yang lain. Oke, kita awali saja dulu dengan baca basmalah ya, karena sebentar lagi kita akan mulai pelajaran kita, materi pembahasan kita tentang seni budaya. Lanjutannya kemarin kita belajar terkait dengan gaya aliran seni lukis. Nah, sekarang kita coba ngebahas nih. Kalau ngelukis kan butuh alat dan bahan. Nah, hal kali ini kita bahas itu. Mudah-mudahan nanti setelah materi ini selesai, kita bisa membeli bahan-bahannya lalu berkarya. Berkarya untuk bangsa. Ingat, manusia merdeka, belajar di mana saja. Baik, ya. Jangan lupa ini himbauan dari pemerintah agar selalu cuci tangan, pakai sabun, lalu gunakan masker. Mudah-mudahan sudah sarapan, minum vitamin, biar kebal tubuh kita. Ingat, corona itu selalu mengintai kita di mana saja kita berada. Kalau kita imun, kebal, sehat, kuat, pasti kita bisa mengatasinya bersama-sama. Oke, kita mulai saja materi kita. Tapi untuk merefresh ingatan kita kembali apa yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, waktu-waktu yang lalu, coba yuk kita ngebahas, merefresh. Ini punya hadiah ini Ustadz, ini untuk kalian semua. Coba diperhatikan. Kita awali bersama-sama pakai membaca basmalah sambil pakai masker. Nah, ini dia hadiahnya. Ya, kemarin kayaknya sudah ngebahas ini gaya lukisan dan alirannya. Nah, ini coba yang pertama. Lukisan non representatif. Nah, kebayangkan apa itu? Adalah aliran seni. Aliran seni lukis yang terbebas dari A, B, C, D. Ayo, apa jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya kira-kira? Iya, betul, bentuk alam. Di buku sudah ada itu, di bentuk alam. Ya, mudah-mudahan semuanya benar ya jawabnya ya. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ya. Kira-kira nanti soalnya akan seperti ini. Nah, itu tokoh nih. Tokoh dari Indonesia, Amri Yahya dan Fajar Sidik. Nah, tokoh ini ya, atau seniman ini mempunyai aliran dari hasil karya-karya lukisnya. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Coba matiin dulu datanya. Kira-kira Amri Yahya dan Fajar Sidik kemarin ada kan foto-fotonya itu? Ya, 5, 4, 3, 2, jawabannya apa? Iya, betul, non representatif. Waduh, very good, very nice. Ini pinter-pinter ini.
Iya, berikutnya soalnya. Nah, ini kemarin kan juga sudah dibahas itu tema lukisan ya. Ada ini tema lukisan, yaitu antara manusia dengan alam khayal mereka. Maksudnya alam khayal seniman tersebut. Nah, karya seni ini disebut apa kira-kira jawabannya? Yuk. Realisme, naturalisme, impresionisme, surrealisme. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah surrealisme. Apa benar itu Ustaz? Iya, lihat aja. Ya, catatan atau di buku kalian itu. Makanya dicatat. Ya, siapa tahu nanti ulangan keluar seperti ini. Kan enak, dapat nilai bagus. Nah, sudah refresh nih. Ingat-ingat ya bahwa ada aliran dan gaya lukisan. Kita coba nih. Kan tadi Ustadz udah bilang, kalau mau melukis, membuat karya seni lukis, pasti harus punya apa? Iya betul, punya alat dan bahan untuk berkarya. Ya. Nah, alat dan bahan untuk berkarya seni lukis itu apa aja? Ayo, apa aja kira-kira? Pensil, iya betul. Pensil. Bisa untuk melukis? Bisa, tapi ada jenis-jenisnya ya. Ya, jenis-jenis H itu hat, B dan HB. Nah, itu pensil. Konte. Konte itu ya seperti ini kayak pensil tapi agak tebal gitu. Itu untuk menggambar potret tapi halus gitu ya. Nah, berikutnya kalau pastel atau krayon dah kenal ya. Itu biasanya cocok untuk digunakan sistem arsir. Apa istilahnya arsir? Dusel, ya betul. Yang berikutnya disebut drawing pen. Ya, ini juga bagus untuk mengarsir, teknik dusel. Yang kelima, yang berikutnya spidol. Nah ini siapa yang suka mainan spidol di kelas ini? Sampai habis tintanya. Nah biasanya kalau spidol ini bisa tebal, tipis gitu ya. Kalau ditekan lebih tebal, kalau diangkat dikit tipis. Nah itu biasanya dipakai untuk tebal tipis suatu garis. Nah biasanya pakai spidol. Cat poster atau poster color dan cat air. Kalau cat air water color ya, bukan color, color. Nah untuk menggambar ya jenis-jenis poster atau ya pemandangan dan sebagainya. Berikutnya apa? Tinta Cina. Ustaz kok ada tinta Cina? Iya, itu cairan yang biasanya pekat gitu ya. Cairannya itu pekat. Dan ada batangannya sehingga bagus untuk membuat blok. Ya. Tapi tentu dengan bantuan kuas. Tahu kuas kan? Ya, berikutnya cat akrilik. Ya, untuk melukis pada kain. Warnanya itu ya ngecreng-ngecreng lah. Apalagi bahannya kain kanvas dan spanram. Kalau kain kanvas ya kain ya. Spanram itu ya kalau kalian pernah melihat itu bingkai kayunya itulah yang disebut spanram. Untuk apa? Untuk merentangkan kain kanvas sehingga menjadi datar, lurus, kenceng gitu untuk melukis. Itu namanya spanram. Berikutnya kuas. Nah, kalau kuas ini sudah pada tahu ya. Apa bedanya kuas cat minyak dan kuas cat air? Kalau cat minyak kaku ya. Nah, sehingga rambut ya itulah bulunya kuas itu
kaku daripada digunakan untuk cat air. Biasanya cat air lebih lembut. Berikutnya palet. Apa itu palet? Dia palet itu yang kalau kalian tahu ada kayak lubang-lubang kecil, gak begitu dalam, dibuat untuk mengolah cat campurannya. Di sana dikasih air, dikasih apa itu ya pasti udah tahu ya. Kalau untuk gambar pakai cat air gitu ya. Pisau palet, nah biasanya ada seniman tuh kalau ngelukis pakai pisau palet, seperti kayak pisau tapi ujungnya itu enggak tajam ya, semacam spatula gitu loh. Yang terakhir adalah alat pembersih kuas dari sisa-sisa cat. Biasanya ada itu alat pembersihnya ya, biar nggak bercampur ketika kalian kuasnya dicelup ke warna merah di kanvas. Nah harus dibersihin dulu, ada alatnya itu. Biasanya berupa minyak ya, thinner, minyak tanah dan sebagainya. Itu alat dan bahan. Makanya kalau mau jadi pelukis paling sederhananya ya pensil gitu ya, atau krayon boleh. Tapi kalian biar mengenal, oh ini apa sih, drawing pen, tinta Cina, cat minyak dan sebagainya. Baik, itu alat dan bahan untuk berkarya di bidang seni lukis. Tapi jangan tembok-temboknya orang dilukis, harus izin dulu dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kalau sudah punya alat dan bahan, maka kita harus tahu teknik, macam-macam teknik melukis. Biar nanti ikut aliran yang mana ini. Jangan-jangan melukisnya pakai jempol gitu ya. Memang sih ada sih pakai jempol, tapi itu aliran-aliran yang abstrak biasanya ya. Bagaimana teknik yang pertama? Akuarel ya. Dari tekniknya, sebutan pertama aja udah pada tahu nih, akuarel itu apa? Iya betul, aqua itu air ya, menggunakan media cat air ya. Bagaimana hasilnya nanti ketika menggunakan teknik akuarel ini ya? Ini adalah salah satu teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan itu kayak bernuansa transparan gitu loh. Jadi teknik akuarel ada pencampuran dengan air gitu, ada ya untuk membuat agak terang warnanya, bukan terang tapi transparan, sehingga bisa tipis gitu ya. Kalau air itu kan kalau disapukan itu ke kanvas tipis ya, semacam background gitu ya. Itu teknik yang pertama yang harus kalian ketahui, akuarel. Aqua arti air ya, gampang. Lanjut teknik berikutnya, yaitu teknik melukis dengan teknik plakat ya. Plakat, kalau plakat ini biasanya menggunakan cat minyak atau akrilik, sehingga kesannya itu kental, colorful. Colorful itu apa? Colorful, penuh warna ya, dari setiap karya lukisannya. Kesannya itu kental gitu, berwarna, full warna, colorful. Nah itulah teknik plakat menggunakan cat minyak, akrilik, dan cat air. Nah tadi pertama apa? Akuarel, sekarang plakat. Nah itu ada berapa teknik ini, kita lanjut ya. Teknik berikutnya nih mungkin kalian sudah kenal ini, yaitu teknik spray. Bukan spray alas tidur, itu bukan untuk nutup kasur, bukan.
spray itu semprot. Jadi tekniknya ya disemprotkan. Seperti apa? Ya kayak kalian pernah lihat yang paling mudah dikenal itu ya pilok gitu ya, pilok. Jadi tekniknya itu spray itu disemprotkan ya. Teknik ini ya untuk menghasilkan lukisan yang halus dan tampak lebih visual itu kayaknya nyata gitu ya. Di jalan-jalan itu biasanya kan ada di teknik semprot itu. Apa itu namanya ya, paling tidak kalian tahu, oh itu tekniknya spray ya, di jalan-jalan itu atau di tembok-tembok itu ya, itu teknik spray. Visualnya itu lebih tampak gitu, tampak sehingga bentuknya itu lebih mendekati nyata. Baik, lanjut. Itu ya sudah 3 ini. Sekarang teknik berikutnya yaitu tekniknya apa ini? Pointillis. Dari kata-kata point ini, kalau bahasa Inggris point artinya apa? Iya betul, titik. Jadi teknik ini cara kerjanya apa? Menggunakan titik-titik hingga membentuk wajah seseorang atau tumbuh-tumbuhan flora dan fauna. Tekniknya ini disebut teknik pointillis. Point itu titik. Dan ini teknik ini membutuhkan kesabaran, tapi hasil lukisannya sangat bagus sekali. Bahkan teknik ini sering digunakan untuk mengatur gradasi warna ya, dari gelap ke terang ya, gradasi. Seakan-akan itu ada gelap baru terang atau kebalikannya, terang baru gelap. Itu teknik pointillis ya, teknik pointillis. Titik-titik, harus sabar, titik-titiknya jutaan bisa jadi. Kalau mau menggambar wajah itu titik-titik, hidungnya di titik-titik gitu ya, matanya juga titik-titik. Itu kalau dari kejauhan tampak lukisan, tapi kalau deket itu banyak titik-titiknya. Itulah teknik pointillis yang membutuhkan kesabaran yang lebih. Ya, sabarannya itu harus berlebih-lebih. Maklumlah seniman ya. Lanjut, teknik yang terakhir nih, yaitu teknik dengan menggunakan teknik tempera. Apa itu tempera? Nah, teknik ini ya dengan cara apa? Menggunakan kuning telur. Masa Ustadz kuning telur eman-eman, kasihan enak dimakan. Iya namanya teknik, boleh-boleh aja. Seniman itu kan boleh-boleh aja menggunakan teknik telur, pakai ya semacam warna-warna dari daun, gak masalah. Itulah karya, berkarya. Kalau kalian kuning telur malah diceplok ke temen-temennya saat ulang tahun gitu, iya, malah mubazir kan. Tapi ini dibuat karya dengan teknik tempera. Pakai kuning telur dicampur dengan cat. Nah, catnya itulah sebagai perekat biar telurnya enggak meleleh kemana-mana. Biasanya ya ini menggunakan kayu atau tembok. Nah, teknik ini sebenarnya teknik yang kuno, karena saat itu tidak ada bahan, yang ada ya telur, ya udah pakai telur aja. Nah, ini saat itu viral lah di tahun-tahun 1200 Ustadz. Iya 1200. Sekarang 2020 1200. Berarti 1000 tahun yang lalu.
Ya, itu sudah ada teknik tempera. Nah, siapa aja tokoh-tokohnya itu? Lihat tuh. Lucio dan Simone Martini, orang Itali ya, menggunakan teknik ini. Nah, mungkin kalau sekarang udah diperbaharui ya, bisa jadi pakai bahan-bahan yang alami, walaupun tidak pakai kuning telur, bisa saja pakai kunyit ya kan, kuning juga. Teknik-teknik kalau sekarang apa yang merah buah naga itu bisa daun suci hijau dan sebagainya. Nah itu hanya teknik aja. Kalau ada teknik-teknik yang seperti itu ya mungkin bagi seniman ya boleh saja. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi kita kali ini. Tinggal subbab terakhir nih, nanti bagaimana prosedur berkarya pada karya seni lukis. Nah tentu saja ada tugas untuk kalian, baca itu, cari. Ustadz ulangi ya, baca tentang prosedur berkarya seni lukis, langkah-langkahnya kayak apa. Nah, prosedur itu langkah-langkah. Prosedur membuat donat, nah langkah-langkahnya gimana? Itu prosedur bagaimana berkarya, harus tahu ya, makanya harus baca. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu perintah Allah kan, yaitu Iqra, membaca, baca aja. Nanti kalau dijelaskan lagi pada sudah paham, tambah lengket di otak kita sehingga mudah ketika nanti ada ujian atau ulangan. Alhamdulillah ya, materi sudah selesai. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah ini agar segala penyakit, bala dan musibah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk keluarga, tetap sehat, tetap semangat, manusia merdeka, belajar di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.